Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulik tentang pisang hijau khas Makassar. Jadi pisang hijau ini terbuat dari, ada dua jenis ya. Yang pertama ada pisang hijau kukus seperti yang ada di depan saya ini. Kemudian yang kedua ada pisang hijau dadar. Jadi pisang hijau kukus ini yang membedakan adalah kulit dari pisang hijau tersebut. Yang pertama kulit kukus, yaitu dibuat dari sama tepung terigu, ada garam sedikit, kasih kelapa, kemudian dicairkan, tambah tepung terigu. Nah, tepung terigu ini yang adonannya ini kemudian jadi dibalurkan ke dalam pisang yang sudah dimasak, dibalurkan kemudian dikukus, kemudian dipotong-potong. Nah, sedangkan kalau pisang hijau dadar adalah kulit yang tadi yang dicampur antara tepung terigu, santan, garam sedikit, daun pandan biasanya kalau ada, atau pewarna makanan yang warna hijau, seperti membuat telur dadar ya, seperti. Jadi setelah dibuat dadar kulitnya kemudian digulung jadilah pisang hijau. Kemudian pada fly-nya itu tepung terigu juga, ada santannya juga, kemudian dimasak ya. Setelah dimasak jadilah adonan, itulah yang dibalurkan kepada pisang hijau ini. Jadi ada dua. Lain kali kita makan dan bandingkan dengan bagaimana rasanya dibandingkan dengan pisang hijau yang dikukus kulitnya dengan pisang hijau yang didadar kulitnya. Sekarang kita akan mencoba pisang hijau yang dikukus kulitnya, bagaimana rasanya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pisang hijau ini kulitnya yang di dadar kenyal, sangat kenyal. Kemudian dengan pisang yang di dalamnya rasanya manisnya pisang. Biasanya kalau bulan puasa pisang hijau ini laris. Rata-rata pinggir-pinggir jalan masyarakat menjual pisang hijau ini. Setiap sore masyarakat berburu kuliner dan salah satu favorit untuk berbuka puasa adalah pisang hijau. Harga biasanya pisang hijau ini mulai dari 5.000 sampai sekitar 15.000 per porsi. Biasanya harga dari pisang hijau kukus ya, lebih murah dari pisang hijau dadar. Kemudian yang banyak orang jual adalah pisang hijau kukus karena harganya lebih murah. Sedangkan kalau pisang hijau dadar, yang kulitnya dadar itu agak jarang yang jual.
dan hanya tempat-tempat tertentu yang jual. Dan nanti lain kali kita bahas tentang pisang hijau yang kulitnya dadar. Ya, kita lanjut lagi. Akhirnya habis pemirsa. Berikutnya kita akan melihat pembahasan masalah pisang hijau ini, apakah dari sejarah atau manfaat, kerugian dan lain-lain pada video berikut ini. Sekian dulu video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Ya, kemudian kita akan melihat sedikit tentang sejarah pisang hijau. Pisang hijau ya. Berdasarkan situs okeson.com yang cukup dipercaya, ternyata pisang hijau itu berawal dari Pulau Sulawesi. Seorang raja yang dikenal yang kejam tanpa belas kasih. Tidak ada satu keluarga yang berani melawan perintahnya. Pada suatu hari, salah satu juru masak kerajaan bernama Ijo melakukan sebuah kesalahan fatal. Ia menyajikan suguhan makanan yang tidak dapat diterima oleh lidah raja. Sang raja pun naik pitam. Ia mengancam akan menghukum mati juru masak tersebut di depan rakyatnya. Tidak kehabisan akal, juru masak itu segera mengajukan sebuah penawaran menarik kepada sang raja. Mengetahui sang raja sangat menyukai pisang, Ijo menawarkan untuk membuat sebuah resep olahan pisang terlesat pada sang raja. Tawaran pun diterima. Ijo lalu membuat sebuah kudapan pisang yang dibalut dengan adonan tepung berwarna hijau, kemudian disajikan bersama kuah fla yang kental dan gurih. Tak disangka sang raja sangat menyukai olahan pisang hijau olahannya itu. Dia pun selamat dari hukumannya, dan sebagai penghormatan menu itu diberi nama pisang hijau oleh sang raja. Ya, itulah sekelumit tentang sejarah pisang hijau yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian kita akan melihat apa manfaat dari pisang secara umum. Berdasarkan fooddetik.com, buah pisang itu merupakan sumber potasium, karbohidrat, mineral, vitamin C, vitamin B6, kalium, magnesium, dan mangan. Pisang memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Bisa memiliki manfaat membakar lemak yang dapat merampingkan tubuh. Karena mengandung sedikit lemak, tidak mengandung kolesterol dan natrium. Nutrisi yang menonjol pada pisang adalah vitamin B6 yang dapat mengurangi pembengkakan akibat obesitas. Ya, ini dia. Vitamin B6 dapat melindungi tubuh terhadap infeksi dan penyakit dengan membantu produksi sel darah putih. Makan satu buah pisang sehari untuk diet Anda akan meningkatkan fungsi otak dan sistem saraf. Selain itu, pisang juga sumber potasium yang baik, dapat membantu mempertahankan tekanan darah. Selain itu, kalium dalam pisang akan memberikan dorongan energi yang sangat dibutuhkan untuk meminimalkan kram otot. Kandungan serat pada pisang dapat membantu pencernaan bekerja dengan teratur. Pisang juga dapat menjaga kadar gula dalam darah sehingga Anda tidak perlu mengisi snack berkalori tinggi saat terasa lapar. Karena kandungan serat yang baik,
Menikmati pisang sebelum makan dapat mencegah nafsu makan berlebihan yang akan menyebabkan naiknya berat badan. Ya, demikianlah beberapa manfaat dari pisang secara umum. Nah, selanjutnya setelah kita melihat manfaat dari mengkonsumsi pisang, sekarang kita akan melihat keburukan atau kerugian makan pisang. Bukannya bikin sehat, kebanyakan makan pisang malah bisa buat masalah kesehatan. Jadi tadi manfaatnya, sekarang kerugian atau keburukannya. Kita lihat keburukannya itu, yang pertama adalah akan ada alergi ada pada tubuh kita, kemudian ada migrain, kemudian gangguan pencernaan, dan ya itu. Jadi pertama tadi adalah alergi berisiko tinggi. Pisang yang alergi ini berisiko tinggi, ini berdasarkan penelitian dari livestrong.com. Kemudian ada migrain, mengandung asam aminotirosin yang merubah ketika masuk dalam tubuh berubah menjadi tiramin. Tiramin ini akan memicu sakit kepala berupa migrain. Jika sudah mendengar migrain dalam waktu lama, konsultasikan pada dokter berapa jumlah pisang yang harus dikonsumsi per hari. Jadi itu inti sebenarnya di sini adalah berlebihan. Jadi kalau makan pisang yang standar aja, jangan terlalu banyak, karena kalau banyak akan menyebabkan penyakit. Sesuatu yang berlebihan itu memang tidak bagus atau tidak baik. Demikianlah keburukan atau kerugian mengkonsumsi pisang terlalu banyak, ya terlalu banyak. Sekian dan terima kasih.